Assalamualaikum Sobat Beriman yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, memiliki teman yang baik adalah anugerah. Tak sedikit teman yang bisa menjadi keluarga, tetapi tidak semua pertemanan itu berjalan dengan indah. Namun, ada kalanya pertemanan itu tak lagi baik untuk dijalani. Dalam Islam, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk menghindari teman yang memiliki 9 sifat tercela, karena pertemanan yang tidak sehat itu akan membuat mereka saling menyebarkan isu buruk atau bertindak jahat di antara mereka. Pertemanan yang baik dan sehat memiliki potensi berkembang. Sebaliknya, pertemanan yang tidak sehat cenderung posesif dan merasa terancam jika ada orang lain berkembang. Dalam ajaran Islam, memilih teman itu diwajibkan bagi muslim untuk menghindari penyesalan di hari kemudian. Rasulullah mengajarkan satu doa agar dijauhi dari teman yang tidak baik. Disebut dalam hadis Ibnu Hajar yang artinya, "Ya Allah, lindungilah aku dari teman yang menipu. Matanya melihatku, tapi hatinya mengawasiku. Jika dia mengetahui kebaikanku, disembunyikan, dan jika dia mengetahui keburukanku, disiarkannya." Hadis riwayat Ibnu Hajar. Rasulullah memberi peringatan kepada umatnya bahwa seseorang itu sesuai dengan tabiat temannya. Maka hendaklah kamu sekalian memperhatikan siapa yang kamu jadikan teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Inilah 9 sifat teman buruk yang harus dijauhi dalam ajaran Islam. Pertama, teman yang malas ibadah. Teman yang malas melakukan ibadah akan mempengaruhimu. Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam memilih teman. Jika kamu sedang bersama teman yang malas ibadah, dia akan menyepelekan waktu ibadah, dan tanpa kamu sadari, kamu ikut larut dalam suasana itu, sehingga dapat membuat kamu lupa ibadah, dan lama-kelamaan dapat membuat kamu terbiasa melalaikan ibadah karena merasa ada teman yang lalai juga. Orang yang lalai dalam ibadah merupakan ciri orang munafik. Disebut dalam Quran surat An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman kepada Allah, dan beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya atau dirugikan. Quran surat Maryam ayat 59 sampai dengan 60. Memiliki teman yang taat beribadah dapat diharapkan dapat menuntun kita menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, egois. Egois merupakan salah satu penyakit hati dan sifat yang buruk. Dia selalu menuruti keinginannya untuk membuatnya nyaman. Orang yang memiliki sifat egois ini biasanya diiringi dengan orang yang mudah tersinggung dan seringkali marah. Meskipun dalam situasi yang sulit, dia tega merugikan orang lain demi kepentingan dirinya sendiri. Allah telah menyebut sifat tercela ini dalam Al-Quran. Sesungguhnya manusia diciptakan keras kepala, putus asa ketika hal-hal buruk terjadi, menyesali ketika hal-hal baik datang. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 21. Sebagai muslim, sebaiknya kita mengingatkan teman yang memiliki sifat tersebut, atau tinggalkan jika tidak bisa diingatkan, karena kamu akan selalu berada di posisi sulit dan hanya untuk memenuhi kepentingannya. Orang yang bersifat egois tidak pernah memikirkan orang lain.
Ketiga, sering bohong. Teman yang sering berkata bohong akan selalu menjadi api dalam setiap hubungan, termasuk juga hubungan pertemanan. Dalam berteman harus diawali dengan berkata jujur. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian harus jujur karena kejujuran adalah amal kebaikan dan amal kebaikan itu menunjukkan ke surga dan orang itu akan tetap berkata jujur dan memilih untuk jujur sehingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berdusta karena berdusta itu menunjukkan kemaksiatan dan kemaksiatan itu menunjukkan kepada neraka dan orang-orang itu tetap berdusta dan memilih tetap untuk berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Keempat, teman yang suka ingkar janji. Dalam Islam, Muslim diajarkan memilih teman yang tidak ingkar janji. Allah berfirman dalam Al-Quran, sebenarnya barang siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 76. 5. Jauhilah teman yang suka memutuskan silaturahmi. Islam mengajarkan untuk senantiasa memilih teman yang pandai menjaga tali persaudaraan dan juga silaturahmi dengan siapa saja. Dalam Islam, silaturahmi itu amat penting. Hal ini ditegaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam hadis, Rasulullah bersabda, orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka bermusuhan. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak dibenarkan bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudaranya atau tidak mengajak berbicara karena benci lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin diperluas rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi dengan keluarganya. 6. Jauhilah teman yang bermuka dua. Sifat teman yang bermuka dua ini lebih penting untuk dijauhi. Sifat tercela ini merupakan salah satu sifat orang munafik. Sifat orang munafik cenderung tidak teguh dalam pendirian dan tidak ragu-ragu untuk mengadu domba orang-orang di sekelilingnya agar dipenuhi rasa kebencian. Allah berfirman, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali berjumpa dengan setan-setan, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Yang ketujuh, jauhilah teman yang memiliki sifat sombong. Rasulullah SAW mengajarkan umatnya agar tidak berteman dengan orang-orang yang sombong, karena seharusnya manusia harus merasa lemah dan rendah diri di hadapan Allah. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berjumpa dengan seseorang mengumbar hawa nafsu, mengutamakan dunia, yang menampakkan sifat sombong dan selalu membanggakan pendapatnya sendiri, maka selamatkanlah dirimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan Allah telah memperingatkan manusia, disebut dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 47, yang artinya, dan orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena ria kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah serta hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi teman, maka setan itu adalah teman yang seburuk
buruknya. Yang kedelapan, jauhilah teman yang selalu bangga dengan dosa yang pernah dilakukannya. Dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu itu merupakan aib yang harus dikubur dalam-dalam dengan taubat agar tidak kembali terulang. Teman yang justru bangga mengumbar aibnya harus dihindari. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 108, Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara denganku. 9. Dengki. Hindarilah teman yang memiliki sifat dengki. Dalam Islam, yang memiliki sifat dengki adalah tercela. Menanam sifat dengki pada diri dapat berdampak pada perilaku perbuatan buruk. Orang-orang yang memiliki sifat dengki biasanya suka bergunjing dan memfitnah. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih hati. Namun jika kamu tertimpa musibah, mereka akan bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkanmu sedikit pun. Sungguh, Allah Maha meliputi segala apa-apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kedengkian akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar, dan sedekah akan menghapus kesalahan, sebagaimana air dapat mematikan api. Salat adalah cahaya seorang mukmin, sedangkan puasa adalah perisai dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikianlah 9 sifat teman yang harus dijauhi yang diajarkan dalam Islam. Semoga kita semua terbebas dari teman yang memiliki 9 sifat tercela tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.